Sutra teratai yang menakjubkan, bab 9, peramalan bagi yang masih dalam tahap belajar dan yang telah melampaui tahap belajar. Xun Fa Xiang, Sutra Teratai, episode 1192. Orang-orang yang masih dalam tahap belajar dan telah melampaui tahap belajar, semuanya menerima peramalan. Bodhisattva menjalankan 6 paramita dan segala praktiknya, mencapai taraf terunggul nan sempurna dan semua yang hendak dikerjakan telah dikerjakan. Berhasil mencapai kebijaksanaan Buddha yang tak terhingga dan merealisasikan pencerahan sempurna yang tiada tara. Sifat tercerahkan berpadu menjadi satu dengan seluruh alam semesta dan merealisasikan lautan kebijaksanaan Buddha dan menyempurnakan kemahatauan. Para bodhisattva, jalan yang harus kita lalui untuk mencapai kebudaan yaitu jalan bodhisattva. Senantiasa mengatakan ini. Apakah kita mendengarkannya ke dalam? Apakah kita bertekad membangkitkan niat? Apakah kita bersedia menerima ajaran kendaraan besar bodhisattva? Apakah kita bersedia untuk mempraktikannya dalam tindakan nyata? Kita harus senantiasa bertanya kepada diri sendiri. Hari ini, dalam 6 paramita dan segala praktiknya, apa yang telah kita lakukan? Hal yang memberi manfaat kepada orang lain. Apakah kita melakukannya hingga batin kita tenang? Apakah semua hal yang dilakukan sesuai dengan Dharma? Jika demikian, maka kita akan sangat bahagia. Pikiran terbuka dan menjadi paham. Dharma yang didengar, jika dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, ini artinya berada di 6 paramita dan segala praktiknya. Berdana, menegakkan sila, kesabaran, upaya bersemangat, meditasi, kebijaksanaan. Adakah kita melakukannya semua? Ada. Dalam kehidupan sehari-hari, batin kita menjadi tenang karena kita mempraktikkan sesuai yang diajarkan. Mendengarkan dhamma yang demikian, melakukan hal yang demikian. Ini dinamakan praktik bodhisattva. Mempraktikkan jalan bodhisattva. Selain itu, mencapai taraf terunggul nan sempurna. Semua yang hendak dikerjakan telah dikerjakan. Seringkali ketika kita makan, kita beranjali dan melafalkan sepenggal syair. Apa yang hendak dikerjakan telah dikerjakan. Ajaran yang saya terima di kehidupan sehari-hari saya telah melakukannya sesuai dengan ajaran. Disebut sebagai apa yang hendak dikerjakan telah dikerjakan. Untuk ini, kita harus senantiasa bersungguh hati. Tidak hanya sekali atau 2 kali. Untuk mencapai taraf terunggul nan sempurna, perlu merealisasikan 6 paramita dan segala praktiknya. Kita perlu mencapai taraf terunggul. Apakah dapat mencapainya di satu kehidupan? Tentu saja tidak dapat dilakukan dalam satu kehidupan. Tapi dapat membangkitkan tekad luhur dan membangun ikrar agung. Ikrar ini perlu sangat mendalam. Ikrar agung dari hati yang paling dalam. Keyakinan mesti mendalam. Akar keyakinan kita mesti kokoh tertanam. Dalam kehidupan ini mulai berikrar. Dan pada kehidupan mendatang sama juga akan terus praktik nyata. Ini adalah ikrar agung dari hati yang terdalam. Berasal dari hati yang paling dalam. Dari kehidupan demi kehidupan, kita membangun ikrar agung. Dengan sendirinya, kita akan mencapai taraf terunggul nan sempurna. Dari kehidupan demi kehidupan, dengan keyakinan dan kekuatan ikrar seperti demikian, segala hal yang dilakukan tak terpisahkan. Dengan 6 paramita dan segala praktiknya, karena ini membuat kita menjadi seksama. Setiap kali kita membuka mulut untuk berbicara, kita dapat melakukannya dengan mudah. Asalkan kita memiliki keyakinan, tak ada hal yang tidak bisa dilakukan. Bertutur kata yang baik,
berpikir akan hal bijak, menapaki jalan yang baik, dan melakukan hal-hal bajik. Apakah ini sulit dipenuhi? Tidaklah sulit. Semua ini terdapat dalam 6 paramita dan segala praktiknya. Asalkan kita menjaga batin kita sebaik-baiknya dan membangun ikrar agung dari hati yang paling dalam. Semua hal yang kita lakukan dari kehidupan demi kehidupan, dengan sendirinya kita akan mencapai taraf terunggul dan sempurna dengan membangkitkan tekad yang luhur. Pasti akan mencapai. Apa yang hendak dikerjakan telah dikerjakan. Berawal dari membangkitkan tekad dari banyak sekali kehidupan. Suatu hari nanti, pada akhirnya kita akan menyempurnakan hal yang mesti kita lakukan. Berhasil mencapai kebijaksanaan Buddha yang tak terhingga. Tiada hentinya kita terus mengakumulasi benih sebab. Waktu dapat mengakumulasikan segalanya. Tak hanya terakumulasi dalam kehidupan ini. Apa yang telah kita lakukan dalam kehidupan ini mengakibatkan akan terus dibawa ke kehidupan selanjutnya yang tak terhitung jumlahnya. Kita harusnya sangat jelas tentang prinsip kebenaran ini. Setiap hari menjalani siklus seperti ini. Terus-menerus mengulangi dan berbagi dengan semuanya sepanjang waktu. Saya berharap bagi kita semua, Dharma harus sirkulasi dalam diri kita, seperti darah yang sirkulasi di dalam tubuh kita. Hanya dengan cara ini, tubuh kita bisa sehat. Dharma juga perlu beredar terus-menerus, dalam kesadaran kita yang dalam, di dalam lautan pencerahan dan kebijaksanaan kita, sehingga jiwa kebijaksanaan kita dapat tumbuh. Oleh karena itu, 6 paramita dan segala praktiknya harus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Masa lalu, sekarang, dan masa depan terus berlangsung. Semua yang kita lakukan di masa depan berhasil mencapai kebijaksanaan Buddha yang tak terhingga. Bahkan merealisasikan pencerahan sempurna yang tiada tara. Ini merupakan sirkulasi prinsip kebenaran yang tanpa henti. Kita hanya mulai dari titik awal. Kita harus senantiasa tidak peduli seberapa jauh kita pergi. Titik akhir juga demikian. Jangan keluar dari jalur. Di dalam jalur 6 paramita dan segala praktiknya, terus-menerus sirkulasi dari kehidupan ke kehidupan. Dengan sendirinya akan merealisasikan pencerahan sempurna yang tiada tara. Sifat tercerahkan berpadu menjadi satu dengan seluruh alam semesta. Setiap orang memiliki sifat hakiki yang demikian adanya. Jika kesadaran kita dapat menyatu dengan alam semesta, inilah yang selalu Master sampaikan kepada semua orang. Prinsip kebenaran meliputi seluruh alam semesta dan alam Dharma, ruang, waktu, dan di antara sesama. Kebenaran sejati dan prinsip kebenaran ini, bagaimana mempraktikkan jalan Bodhisattva? Melakukannya adalah untuk berpadu dengan prinsip kebenaran. Teringat kemarin di pagi hari, di tahun 2016, saya sudah memberitahukan kepada semua orang bahwa di Ekuador pada tanggal 16 April 2016 terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat. Relawan suci dari Amerika dan dari Amerika Selatan berkumpul untuk pergi ke daerah bencana. Kita di Taiwan juga sangat perhatian. Kita harus mengumpulkan barang bantuan dan mencari cara mengirimkan ke lokasi bencana untuk membantu mereka. Kita tahu mereka membutuhkan ranjang lipat multiguna, selimut, dan lain sebagainya. Jadi kita mengemasnya ke dalam kontainer. Dan saat ini sedang dalam perjalanan laut menuju ke sana. Kemarin pagi saya menceritakan kisah ini dengan semua. Sesaat setelah saya menceritakan dan ketika saya melangkah keluar, saya kembali mendengar berita bahwa Ekuador kembali mengalami gempa kuat lainnya. Pada 18 Mei 2016, pukul 2:57 waktu setempat, terjadi gempa bumi lagi. Oh, apakah memang demikian? Ya,
apakah itu mengakibatkan bencana besar? Kita segera menghubungi relawan di sana. Pusat gempa berjarak sekitar 1.000 km. Dari tempat kita menerapkan program Cash for Work di kota Kanoa. Di sana bumi berguncang dan tanah bergoyang. Semua orang sangat ketakutan. Apakah insan Seci aman? Insan Seci masih berkegiatan di tempat tersebut. Apakah baik-baik saja? Aman. Semua orang terkejut. Ini yang pertama kali. Lalu yang kedua kali. Sama-sama terjadi pada tanggal 18. Waktu setempat sudah lewat jam 11 pagi. Dan gempa terjadi lagi secara tiba-tiba dengan skala 6,8 skala Richter. Termasuk sangat kuat. Saat ini insan Seci sudah memimpin warga untuk membersihkan jalan. Semua orang sudah ketakutan dengan gempa pertama, tapi kita tetap harus melanjutkan kegiatan. Saat bekerja, tiba-tiba setelah pukul 11 lebih, terjadi lagi gempa bumi yang kuat. Semua orang panik dan berlarian mencari tempat yang aman. Ya, bagaimana jika bangunan runtuh saat membersihkan jalan? Karena tempat pembersihan berada di daerah perkotaan. Semua orang takut dan harus menghindar. Perlu mencari tempat yang relatif luas. Beberapa orang pingsan. Beruntung ada dokter dan dokter yang ahli dalam pengobatan tradisional Tiongkok di tim kita. 2 dokter segera memberi mereka akupuntur. Dengan segera menenangkan mereka. Kita semua adalah manusia. Mereka yang berjalan di jalan Bodhisattva berada di sana untuk menyelamatkan orang, juga terjebak dalam gempa yang kuat ini. Semua orang sangat ketakutan, bahkan ada beberapa yang pingsan. Orang lain masih mencari area yang terbuka untuk jaga-jaga bila terjadi gempa susulan. Mereka yang menolong orang berada di sana mulai menghibur orang-orang. Mereka juga merasa takut. Namun mereka dengan cepat menghibur yang lain, menarik mereka lebih dekat. Beberapa orang yang sudah tua ketakutan sampai menangis. Wanita dan anak-anak gemetar ketakutan. Insan Seci menghampiri mereka dan memeluk serta menepuk-nepuk mereka. Jangan takut, jangan takut. Tenang, harus tenang. Dokter dengan segera menyelamatkan mereka yang pingsan. Bodhisattva ini ada di daerah bencana. Setelah bencana awal, kita sudah pergi ke daerah itu. Kita telah berada di sana selama lebih dari 20 hari. Kita masuk dalam bentuk tim. Sekarang tim kedua sudah berada di situ juga. Saat terjadi gempa susulan, mereka yang di situ tidak panik. Walaupun gempa ini terjadi tiba-tiba di pagi hari sebelum fajar menyingsing. Dan mereka juga merasa ketakutan. Saat mereka melakukan penanggulangan bencana lewat jam 11 pagi, mereka sudah memimpin masyarakat untuk melakukan pembersihan. Dan terjadi lagi gempa lainnya. Semua orang merasa panik, tetapi relawan kita dengan segera menghibur mereka. Ini bukanlah sesuatu yang mudah. Ini disebut sebagai menjalankan jalan Bodhisattva. Mereka telah menyerap dharma ke dalam hati mereka. Sifat tercerahkan mereka telah menyatu dengan alam semesta. Mengetahui misi kita di tempat itu adalah untuk menyelamatkan orang. Semua orang sedang panik. Kita harus tetap tenang, harus sangat tenang. Harus menghimbau semua orang untuk jangan takut. Ini adalah praktisi Bodhisattva. Ketika orang awam sedang takut, maka kita akan dapat melihat, oh, ternyata orang yang biasanya menyelamatkan orang seperti ini. Ketika sesuatu terjadi, mereka tidak panik. Di tengah ketidakkekalan dan perubahan semacam ini, mereka masih bisa tenang, nyaman, dan leluasa. Masih bisa membantu dan menenangkan hati orang dengan cara ini. Ini sungguh tidak mudah. Bukan tidak dapat melakukan, asalkan kita membangkitkan tekad apa yang tidak bisa dilakukan. Bodhisattva dunia memang lakukan seperti ini.
harus masuk ke kerumunan orang banyak, masuk ke tengah penderitaan. Di tengah bahaya dan penderitaan, Bodhisattva masuk ke dalamnya untuk menenangkan hati orang. Kita harus membawa mereka untuk lanjut melakukan perjalanan. Inilah dunia. Baru disinggung kejadian ini kemarin pagi. Bahkan di tengah pembicaraan, di tempat mereka telah terjadi 2 kali gempa. Hanya selisih 32 hari saja. 16 April, 18 Mei. 16 April menyebabkan bencana besar. 18 Mei terjadi lagi gempa yang sangat dahsyat. Bagaimana hati orang tidak takut? Hati pasti akan takut. Tapi mau bagaimana lagi? Kekuatan langit dan bumi begitu besar. Karma kolektif para makhluk. Ini terus terjadi tanpa henti. Akan tetapi bodhisattva dunia perlu untuk muncul tepat waktu saat ini. Ini bisa dilakukan, bukan tidak bisa. Jadi sifat tercerahkan berpadu menjadi satu dengan seluruh alam semesta. Jika kita mencoba memahaminya, maka ini adalah kekuatan karma dari semua makhluk. Bagaimana kita di tempat yang damai ini, menghimbau dan menyemangati orang lain agar selalu bermawas diri dan bertulus hati. Paling bagus adalah dengan bervegetaris. Hati yang disiplin ini berdoa dengan sepenuh hati. Berdoa agar kehidupan semua orang dapat berubah dengan hati yang tulus. Kebetulan kemarin, tahun 2016, Tuan He dari Kanada pulang, menyampaikan laporan kebakaran hutan di Provinsi Alberta. Sungguh sangat mengkhawatirkan. Kami yang hanya mendengar lewat berita saja, bisa merasakan suasana yang mencekam. Karena kobaran api menuju ke pabrik minyak. Sungguh mengkhawatirkan. Apakah kobaran api bisa mereda atau belum bisa? Ternyata belum. Kobaran api tetap berlanjut, tetap dalam situasi bersiaga. Bagaimana cara menolong dan memperkuat? Memperkuat pasokan bantuan. Kemarin pulang lalu melaporkan. Di Kanada kami menggunakan pesawat untuk mengangkut pasokan. Pesawat udara menerbangkan pasokan sampai Vancouver. Setelah itu menggunakan transportasi darat melalui jarak sejauh 1.600 km. Dengan berangsur pasokan tiba. Yang paling dibutuhkan adalah selimut. Mereka sangat kagum dengan selimut dari Taiwan. Mereka dengan hati senang menyentuh selimut tersebut. Jadi kemarin saya ada bilang, kalian segera memeriksa. Sekarang lebih dari 4.000 selimut telah tiba. Lihatlah orang yang membutuhkan. Korban yang terus bertambah. Mereka yang ditampung di sekolah dan tempat dengan ruang besar. Orang dengan kondisi begitu membutuhkan. Kalian harus bergegas dan memastikan jumlahnya tepat. Sehingga kami dapat melanjutkan. Jadi di satu sisi adalah Kanada, di mana kehidupan mereka sangat kaya. Transportasi juga sangat mudah. Kami menerbangkan via tempat ini. Dengan demikian akan lebih mudah dijangkau. Kalau Ekuador, transportasi udaranya harus lewat Amerika Serikat. Juga harus lewat darat. Harus lintas negara dan lain-lain. Tidak mudah. Jadi harus lewat jalur air. Lihatlah, bencana di dunia. Bala bantuan tidak peduli seberapa jauh, waktu, ruang, antar sesama manusia harus segera berkumpul bersama. Kapanpun itu terjadi, dimanapun itu terjadi. Disitulah orang harus segera berkumpul bersama. Orang yang dekat akan berangkat. Orang yang jauh mempersiapkan persediaan bahan. Dengan demikian antar sesama saling bersumbangsi. Oleh karena itu dikatakan bahwa Bodhisattva menjalankan 6 paramita dan segala praktiknya untuk mencapai taraf terunggul dan sempurna dari prinsip kebenaran. Satu persatu kita harus melakukannya dengan baik. Kehidupan demi kehidupan. Kita harus memperoleh kebijaksanaan Buddha. Bisa sampai akhirnya untuk mencapai pencerahan sempurna.
Tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan, kita harus senantiasa lakukan saja hal yang benar. Kita bisa menyatu dengan sifat tercerahkan kita. Sifat tercerahkan berpadu menjadi satu dengan seluruh alam semesta, merealisasikan lautan kebijaksanaan Buddha dan menyempurnakan kemahatauan, menyempurnakan kebijaksanaan menyeluruh kita. Ini adalah jalan pembinaan diri untuk mencapai kebudaan. Oleh karena itu, kita harus bersungguh hati untuk menghayati segala hal dan benda yang ada di dunia. Jika kita tidak memahami tentang manusia, permasalahan dan segala yang ada di dunia, maka akan sangat sulit untuk memahami prinsip kebenaran Buddha. Kita harus memahami dunia. Waktu hidup di masa sekarang, kita harus memahami ruang di era modern ini. Ini harus sangat jelas. Jika demikian, pemahaman kita tentang Buddha Dharma abadi dan tidak pernah berubah selama berabad-abad. Prinsip-prinsip Buddha Dharma meliputi alam semesta dan alam Dharma. Abadi dan tidak pernah berubah selama berabad-abad. Kita harus genggam momen ini, saat ini, ruang ini, dan hubungan antar sesama. Dengan cara ini kita menghayati nilai kebenaran dari Buddha. Semuanya ada di sekitar kita, mencakup seluruh semesta dan alam Dharma. Mari kita lihat naskah sutra sebelumnya. Buddha memberitahukan Ananda, apakah engkau ada melihat pada 2000 orang yang masih dalam tahap belajar dan telah melampaui tahap belajar ini? Tentu saja aku telah melihatnya, Ananda. Orang-orang ini akan memberi persembahan kepada para Buddha Tathagata sebanyak butiran debu pada 50 dunia. Sutra Teratai Bab 9. Peramalan bagi yang masih dalam tahap belajar dan yang telah melampaui tahap belajar. Sang Buddha sedang memanggil Ananda. Ananda, apakah engkau tahu, lebih dari 2000 orang ini, sekelompok orang ini, kamu lihatlah batin mereka semua begitu murni. Batin mereka semua sudah bertekad untuk menjadi bodhisattva. Orang-orang ini masa yang akan datang akan mencapai kebudaan. Tetapi mereka masih butuh memberikan persembahan. Para Buddha sebanyak butiran pasir pada 50 dunia. 50 dunia yang digiling menjadi butiran debu masih membutuhkan waktu yang begitu panjang. Masa yang akan datang juga bisa mencapai kebudaan. Ini adalah percakapan antara Sang Buddha dan Ananda. Kemarin kita sudah ada menjelaskan lebih rinci dan jelas, juga membutuhkan waktu yang panjang. Waktu begitu panjang. Kita juga mengatakan demikian. Semua orang adalah Buddha. Buddha masa yang akan datang. Kita sudah harus mulai menjalankan persembahan dari sekarang juga. Kita sekarang sudah harus mulai saling menghargai, saling menghormati, menjalin jodoh baik, menciptakan berkah. Di tengah masyarakat ini semuanya adalah Buddha masa yang akan datang. Maka kita harus menggenggam jodoh saat ini juga. Jangan tunggu hingga memberi persembahan di masa yang akan datang. Buddha yang banyaknya bagai butiran debu dari 50 dunia. Kita sekarang semuanya adalah Buddha. Sebenarnya maknanya juga terletak di sini. Semoga kita dapat memahami seluruhnya. Selanjutnya, naskah Sutra Teratai mengatakan, menghormati, memuliakan, melindungi, dan menegakkan perbendaharaan Dharma mereka. Pada akhirnya, secara bersamaan, pada negeri-negeri di 10 penjuru, mereka masing-masing akan mencapai kebudaan. Semuanya dengan gelar yang sama, bernama Ratna Ketu Raja. Sutra Teratai Bab 9. Peramalan bagi yang masih dalam tahap belajar dan yang telah melampaui tahap belajar. Di masa yang akan datang harus memberikan persembahan kepada begitu banyak Buddha. Di antara begitu banyak Buddha, semuanya harus saling menghormati dan memuliakan.
Bersama-sama juga harus melindungi perbendaharaan Dharma dari begitu banyak Buddha. Setelah melalui semua ini terakhir. Pada akhirnya artinya yang terakhir. Pada waktu yang sama di negeri-negeri 10 penjuru. Di negeri 10 penjuru, semua orang dapat berada di negeri 10 penjuru pada waktu yang sama. Dapat mencapai kebudaan pada waktu yang sama. Di negeri 10 penjuru semua orang tahu. 4 penjuru pertengahan, atas dan bawah, yang disebut dengan 10 penjuru. Dapat mencapai kebudaan pada waktu yang sama. Dengan gelar yang sama bernama Ratna Ketu Raja. Setiap orang mencapai kebudaan pada waktu yang sama. Dapat mencapai kebudaan di alam 10 penjuru. Dapat dilihat dan disampaikan. Kita harus terus-menerus menyucikan hati manusia, terus-menerus mendorong semua orang untuk mempraktikkan jalan Bodhisattva secara bersamaan. Jika semua orang bisa mempraktikkan jalan Bodhisattva secara bersamaan, dengan 6 paramita dan segala praktiknya yang sama, jika semua melakukan hal yang sama, bersumbangsih kepada para makhluk yang tak terhitung jumlahnya dengan cara yang sama, mempraktikkan karena praktiknya yang sama. Waktu mencapai kebudaan juga akan pada waktu yang sama, sehingga tidak diperlukan secara berantrian. 2000 orang ini, Sang Buddha memberikan peramalan secara bersamaan, mencapai kebudaan pada waktu yang sama, dengan satu nama yang sama. Sungguh menakjubkan, tetapi ini mengharuskan setiap orang mempraktikkan ajaran secara nyata. Setiap orang dapat mencapai kebudaan, maksudnya seharusnya seperti itu. Jadi, menghormati, memuliakan, melindungi dan menegakkan perbendaharaan Dharma mereka. Dengan kerendahan hati, penuh hormat, pemuliaan dan kehikmatan, melindungi dan menegakkan perbendaharaan mestika Dharma dari para Buddha. Juga disebut Tathagata Garba. Prinsip kebenaran dari sifat Dharma. Sebab sifat Dharma menyimpan kebajikan bawaan yang tak terhingga. Makanya dikatakan melindungi dan menegakkan perbendaharaan Dharma. Ketika berbicara tentang sikap kita, apakah kita memiliki rasa hormat dan rendah hati? Memperlakukan orang lain dengan hormat. Kita harus mengecilkan diri sendiri. Ketika kita membantu orang lain, kita juga harus membungkuk pada mereka. Membungkukkan badan 90 derajat. Bersumbangsi dengan penuh hormat. Lihatlah bodhisattva dunia sekarang ini. Bukankah insan suci seperti ini? Mereka memiliki kerendahan hati dan penuh hormat. Mereka sangat berhati-hati. Kalau ada orang tua, kita akan menggandengnya dengan lambat dan dengan perlahan menghibur mereka. Ketika melihat rumahnya yang tidak rata dan tinggi rendah, dengan segera kita membuatkan ruang tanpa hambatan agar mereka bisa tinggal di rumah dengan aman. Ini adalah ketelitian dan kesungguhan hati kita. Kita memperlakukan mereka layaknya orang tua kita sendiri. Pemuliaan dan kekhidmatan itu sangat halus dan sungguh-sungguh. Kita melakukan segalanya yang bisa kita lakukan untuk membantu mereka. Beginilah seharusnya kita memperlakukan setiap orang. Menghormati Buddha seakan Buddha masih ada. Kita harus menganggap para makhluk layaknya Buddha. Kita harus menjadi seperti Bodhisattva Sadapaributta. Saya tidak memandang rendah kalian karena kalian adalah Buddha di masa depan. Karena itu, ia selalu menghormati setiap orang. Ketika orang memarahinya atau melemparkan batu kepadanya, ia akan menghindari. Lalu ia tetap akan beranjali dan membungkukkan badan. Saya tidak memandang rendah kalian, karena kalian adalah Buddha di masa depan. Prinsip yang sama. Bukankah kita sekarang harus demikian? Harus saling menyemangati dan menghormati satu sama lain. Kita membantu orang lain, kita menghormati semua yang kita bantu.
Bukankah yang kita kerjakan sekarang seperti ini? Maka, melindungi dan menegakkan perbendaharaan Mestika Dharma dari para Buddha. Ajaran Buddha Dharma mengajarkan kita seperti ini, sehingga kita mengekspresikan dengan cara ini. Ini adalah ladang pelatihan yang bagus. Tubuh jasmani kita adalah bahan pengajaran yang bagus, sehingga orang lain melihat bahwa praktisi Buddha adalah seperti ini. Lihatlah, saat kita melakukan upacara pemandian rupang Buddha, orang-orang dari agama berbeda dapat berlapang dada terhadap ajaran Buddha. Karena biasanya kita menghormati orang-orang. Saat ini orang-orang juga menghormati kita. Tubuh jasmani kita adalah tempat perbendaharaan Mestika Dharma yang baik, karena kita melindungi. Kita melindungi sehingga orang-orang mengetahui bahwa kita adalah murid Sang Buddha. Ini adalah yang diajarkan Sang Buddha kepada kita, sehingga kita mempraktikkan secara nyata dan mengekspresikan ajaran tersebut. Ini dinamakan melindungi dan menegakkan perbendaharaan Mestika Dharma dari para Buddha. Sebenarnya tersimpan di dalam tubuh kita, tersimpan di dalam tindakan kita, tersimpan di dalam ungkapan kita. Jadi juga disebut Tathagata Garbha, prinsip kebenaran dari sifat Dharma. Perbendaharaan Mestika Dharma dari Buddha ini juga dapat disebut Tathagata Garbha, yang juga prinsip kebenaran dari sifat Dharma. Batas jagat raya memenuhi alam Dharma, prinsip kebenaran ini. Kita mematuhi peraturan dan mempraktikannya dalam tindakan nyata. Jadi, sebab sifat Dharma menyimpan kebajikan bawaan yang tak terhingga. Karena Dharma ini tersimpan di dalam sifat hakiki kita yang tak terhingga. Kita semua orang, lautan pencerahan dan kebijaksanaan kita, perbendaharaan Mestika Dharma ini tersimpan di dalam sifat Dharma dan lautan kebijaksanaan kita. Kita harus bersumbangsi, yaitu bekerja keras. Ke dalam harus bekerja keras, praktik keluar adalah kebajikan yang sempurna. Jadi menyimpan kebajikan bawaan yang tak terhingga. Kamu harus bekerja keras untuk mencapai kebajikan ini. Ada bersumbangsi, baru ada kebajikan. Kebajikan adalah sesuatu yang diperoleh, yaitu kamu harus bersumbangsi, baru ada kebajikan yang didapatkan. Jadi makanya dikatakan melindungi dan menegakkan perbendaharaan Dharma. Perbendaharaan Dharma ini mengharuskan orang-orang untuk mempraktikkan dalam tindakan nyata. Bagaimana Sang Buddha mengajarkan kita juga bagaimana menerimanya ke dalam hati kita. Bagaimana kita menampilkannya di dalam kerumunan. Ini dinamakan melindungi dan menegakkan perbendaharaan Dharma. Kemudian para Buddha dan Bodhisattva menggunakan hati maha belas kasih. Karena masa lalu dari para Buddha dan Bodhisattva, semuanya menggunakan hati maha belas kasih untuk melindungi dan menegakkan Dharma Tathagata, Dharma benar dari Tathagata. Kemudian para Buddha dan Bodhisattva menggunakan hati maha belas kasih untuk melindungi dan menegakkan Dharma benar dari Tathagata, membuat segala setan mara dan aliran menyimpang tak mampu mengacaukannya, memungkinkan para makhluk memiliki keyakinan benar dan suka mendengarkan, menyebarluaskan dan mengedarkannya guna memberi manfaat yang tak habis-habisnya. Buddha pada masa lampau juga demikian, mempraktikkan jalan Bodhisattva. Dengan hati maha welas asih, melindungi dan menegakkan Dharma benar dari Tathagata. Ini adalah prinsip kebenaran seluruh Bodhisattva. Perlu berlindung pada kebenaran ini untuk merealisasikan praktik. Ini dinamakan melindungi dan menegakkan Dharma benar dari Tathagata. Membuat segala setan mara dan aliran menyimpang tak mampu mengacaukan. Hati kita harus benar, mempraktikkan sesuai Dharma, berada dalam Dharma benar. Dengan sendirinya setan mara dan aliran menyimpang. Prinsip dan pemikiran yang tidak benar tidak akan masuk ke dalam hati kita.
Oleh karena itu, menyimpang tak mampu mengacaukan batin kita seandainya bisa berada dalam dharma benar. Maka tidak akan sering muncul kerisauan batin. Hal yang tidak benar selalu ada tersimpan dalam pikiran kita. Sudah tidak ada lagi. Dengan segera bisa melenyapkannya. Batin kita benar, mempraktikkan sesuai dhamma. Maka tidak ada lagi kerisauan dan kegelapan batin yang datang mengacaukan kita. Ajaran benar, dharma benar, maka tidak ada lagi kegelapan batin dan kerisauan. Memungkinkan para makhluk memiliki keyakinan benar dan suka mendengarkan. Kita harus baik-baik bersungguh hati. Orang yang mendengarkan dharma, orang yang membabarkan dharma, dan orang yang menyebarkan dharma, agar semua orang dapat bersukacita menerima Buddha Dharma. Karena yang kita dengar adalah demikian, maka yang kita babarkan juga demikian, dan perilaku kita juga adalah demikian. Dengan sendirinya, semua orang akan yakin pada kita. Jika kita mengatakan sesuatu hal, sedangkan perilaku kita berbeda dari apa yang kita katakan, siapa yang akan percaya kita? Kata-kata tidak berasal dari hati kita. Siapa yang akan percaya kata-kata kita? Kita sendiri tidak menepati janjinya. Apa yang dikatakannya? Siapa yang bersedia mempercayainya? Jadi kita harus mendengar dharma dan mengubah diri kita. Memperhatikan dharma sejati dalam tindakan nyata. Dengan sendirinya, para makhluk akan memiliki keyakinan benar dan suka mendengarkan. Mendengar dan menerima dengan sukacita. Maka akan mempraktikkan dalam tindakan nyata, menyebarluaskan dan mengedarkannya. Dharma ini disebarluaskan dan dapat menyebar luas di dunia. Agar setiap orang dapat menerimanya, agar setiap orang mendapatkan manfaatnya. Jadi, guna memberi manfaat yang tak habis-habisnya, kita membantu orang lain. Orang yang menderita menerima bantuan materi. Orang yang kita bantu, hati dan pikiran mereka bisa terbuka dan bersuka cita. Bukankah ini adalah menyebarluaskan dan mengedarkannya? Guna memberi manfaat yang tak habis-habisnya. Asalkan ada Buddha Dharma dalam batin kita, dalam praktik kita, apa yang kita katakan orang akan mempercayainya. Semua orang akan bersama dengan kita untuk melakukannya. Membantu orang lain, kita bisa mendapatkan manfaat dari satu sama lain. Maka dikatakan, pada akhirnya secara bersamaan pada negeri-negeri di 10 penjuru, mereka masing-masing akan mencapai kebuddhaan. Pada tubuh terakhir, masing-masing akan mencapai pencerahan sempurna pada negeri-negeri di 10 penjuru dan merealisasikan jalan kebuddhaan. Orang-orang ini, 2000 praktisi ini, pada tubuh terakhir akan mencapai akhir. Pada akhirnya, berarti paling akhir. 6 paramita dan segala praktiknya, semuanya mencapai taraf terunggul nan sempurna. Pada saat itu disebut pada tubuh terakhir, masing-masing akan mencapai pencerahan sempurna pada negeri-negeri di 10 penjuru. Jika kita terus tanpa henti mengakumulasi dharma, kebenaran sejati segala sesuatu di alam semesta, kita akan berpadu menjadi satu dengan alam semesta. Berpadu menjadi satu. Berpadu menjadi satu dengan sifat dharma dari alam semesta. Inilah pencerahan sempurna. Yakni memenuhi segala alam dharma pada alam semesta ini. Segala kebenaran sejati berpadu menjadi satu dengan kita. Inilah pencerahan sempurna. Merealisasikan jalan kebuddhaan. Semuanya dengan gelar yang sama bernama Ratna Ketu Raja. 2000 orang ini semuanya menerima peramalan akan kebuddhaan, memiliki satu gelar yang sama, Buddha Ratna Ketu Raja. 2000 orang ini sudah menerima peramalan dari Sang Buddha. Demikianlah memberi peramalan kepada mereka. Orang-orang ini semua akan memiliki julukan yang sama, bernama Ratna Ketu Raja. Percaya bahwa 2000 orang akan merasa sangat bahagia.
Di kemudian hari, kamu dan saya memiliki nama yang sama. Kamu dan saya sama dapat mencapai kebudaan. Namun ini terjadi setelah melewati sebanyak butiran debu dari 50 dunia. Akan tetapi waktu begitu lama. Di kemudian hari harus memberikan persembahan kepada begitu banyak Buddha. Lebih baik memberi persembahan Buddha sekarang. Kita dulu sering mengatakan, menggenggam saat sekarang. Sekarang ini, setiap orang adalah para Buddha masa depan sebanyak butiran debu. Mereka berada di hadapan mata kita. Kita harus senantiasa bersungguh hati. Tanya jawab ini adalah, melihat apa yang diajarkan oleh guru, harus kita ketahui bahwa antara Buddha dan Ananda, Buddha bertanya pada Ananda, apakah engkau melihatnya? Ananda menjawab, ada, saya melihatnya. Kemarin sudah dijelaskan, ini adalah tugas untuk Ananda. Ananda ke depannya akan menjadi orang yang menyebarkan Dharma. Mari lihat persamuhan ini. Ada lebih dari 2.000 orang, dan engkau bukan hanya mengenali orang-orang ini saja, tetapi juga harus mengerti tentang mereka semua. Apakah kondisi batin mereka semua saat ini sangat tulus? Apakah mereka sudah memiliki tekad yang sama? Apakah sudah melenyapkan kerisauan hingga tuntas? Dan sudahkah mereka membangkitkan tekad luhur dan membangun ikrar agung? Ini adalah ketika Buddha memanggil Ananda, agar Ananda bisa menjadi saksi. Buddha berkata, saya sudah memahami tekad hati mereka telah sama. Mari Ananda, engkau coba lihat. Ini menunjukkan bahwa Buddha tidak menjaga pemahaman dan pandangannya untuk dirinya sendiri. Buddha tidak memutuskannya sendiri. Tidak demikian. Buddha juga masih ingin agar Ananda juga memperhatikan dan juga ingin Ananda membuktikannya. Walaupun orang ini berkapasitas rendah, juga orang yang pertama kali membangkitkan tekad agung. Umumnya belum ada yang mengenal mereka. Pada saat ini Buddha memberi peramalan pada mereka untuk diperlihatkan kepada Ananda. Apakah semua orang sangat tulus? Tujuan utama Buddha datang ke dunia ini hendak membuka dan menunjukkan agar memahami dan memasuki. Harus membuktikan setiap orang memiliki sifat hakiki kebudaan. Buddha telah berusia lanjut. Sutra teratai adalah harapan terakhirnya. Maka beliau ingin semua orang jelas. Setiap orang memiliki sifat hakiki kebudaan. Walaupun orang ini berkapasitas kecil, tetapi masih perlu waktu yang sangat lama, tetap akan mencapai kebudaan. Menjangkau seluruh alam semesta dan memenuhi seluruh alam dharma. Keberhasilan prinsip kebenaran ini harus merealisasikan 6 paramita dan semua praktiknya. Harus tanpa henti mengakumulasi untuk waktu yang panjang. Inilah Buddha dan Ananda. Satu bertanya, satu menjawab. Memperkuat keyakinan semua orang. Tubuh berwarna emas keunguan, luar dalam murni. Makanya disebut Ratna Keturaja atau rupa mestika. Secara bersamaan mencapai kebudaan, panjang usia dan lainnya. Semuanya sama. Orang-orang ini di kemudian hari, keberhasilan mereka karena orang India lebih hitam sampai mengkilap, yaitu luar dalam murni. Walaupun kulitnya hitam, di dalam sangat murni dan bersih. Makanya disebut Ratna Keturaja, rupa mestika, luar dalam transparan. Murni atau jernih laksana kristal lapis lazuli. Ini disebut rupa mestika. Secara bersamaan mencapai kebudaan. Panjang usia juga sama. Semuanya sama. Semua juga sama. Ini adalah Buddha. Dengan mengamati pahala kebajikan dari Buddha dapat mengarah pada kebijaksanaan Buddha. Semua orang sangat tulus. Mengamati Buddha, satu hati mengamati Buddha. Dengan mengamati pahala kebajikan dari Buddha dapat mengarah pada kebijaksanaan Buddha.
Itu sebabnya mampu menerima ajaran dari kendaraan besar. Dari itu, Buddha tidak menunggu sampai mereka mengucapkan kata atau menggerakkan pikiran, langsung memberikan peramalan kepada mereka. Dalam naskah ini, lebih 2000 orang demikian sangat tulus, penghormatan, memuliakan, satu hati mengamati Buddha. Dalam naskah sutra dikatakan demikian, sehingga mengamati Buddha, yaitu melihat pahala kebajikan Buddha, yaitu mengarah pada kebijaksanaan Buddha, mengagumi Buddha, sehingga mereka membangkitkan tekad membangun ikrar, mengarah pada kebijaksanaan Buddha. Membangkitkan tekad ajaran kendaraan besar, 2000 orang ini satu hati mengamati Buddha. Artinya ini, ingin meneladani kebijaksanaan Buddha. Memutuskan mempertahankan tekad mencapai kebudaan pada masa mendatang. Sehingga itu sebabnya, mampu menerima ajaran dari kendaraan besar. Layak menerima. Ananda, kamu lihat, orang-orang ini sangat tulus. Satu hati mengamati Buddha. Mereka ada pikiran menuju yang besar, layak menerima ajaran kendaraan besar. Maka saya akan memberi peramalan kepada mereka. Dari itu, Buddha tidak menunggu sampai mereka mengucapkan kata atau menggerakkan pikiran. Melihat mereka fokus mengamati Buddha, melihat Buddha, sudah tahu mereka mempunyai tekad hati demikian. Tidak perlu menunggu sampai 2000 orang ini mengatakan, "Kenapa nama saya tidak terpanggil?" Tidak perlu menunggu 2000 orang ini bertanya kepada Buddha, "Kenapa tidak ada namaku?" Masih belum bertanya, Buddha sudah duluan berkata pada mereka, "Orang ini dapat menjadi Buddha." Inilah kewelas asihan Buddha. Masih belum membuat sebersit pikiran mereka bergejolak, Buddha sudah memulainya. Tidak menunggu membicarakannya, tidak menunggu muncul pikiran, Buddha akan memberi peramalan pada mereka. Benar, mempelajari ajaran Buddha kita harus menggunakan pikiran ini, memenuhi segala alam dharma pada alam semesta ini. Praktik menuruti prinsip kebenaran ini, Buddha mendidik kita harus melewati jalan bodhisattva. Jalan bodhisattva, 6 paramita dan segala praktiknya. Biasanya kita memperlakukan orang adalah demikian. Setiap orang adalah Buddha. Dengan hati penuh hormat, dengan sendirinya kita sifat tercerahkan berpadu menjadi satu dengan seluruh alam semesta dan merealisasikan lautan kebijaksanaan Buddha dan menyempurnakan kemahatauan. Ini tidak akan sulit lagi. Kita harus bersungguh hati. Ingat, waktu, ruang, antara sesama manusia, mendengar dharma harus memahami dulu masalah di dunia dan melakukan masalah di dunia. Ini adalah hal biasa. Jangan menjadikan ajaran Buddha merasa ini tidak dapat saya lakukan. Waktu begitu panjang, saya tidak dapat menunggunya. Jangan berpikir demikian. Kita pasti akan benar. Tidak perlu menunggu masa mendatang berapa lama lagi. Sekarang sekejap ini, yaitu kalpa yang tak terhitung lamanya, Buddha yang tak terhitung banyaknya ada di hadapanku. Bila bisa demikian, pelatihan diri kita baru bisa cepat mendapatkan pemahaman yang jelas. Sehingga kita harus senantiasa lebih bersungguh hati.